Undang-Undang Dasar. Hukum dasar tertulis yang dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan berbangsa dan bernegara. Terus apa kaitannya dengan materi yang kita bahas sekarang? Nah, kita lihat ya ini. Apa yang kita bahas hari ini, Nak? Hakikat dan teori kedaulatan. Nah, sebelum kita memulai pada pembelajaran hari ini, tujuan pembelajaran kalian hari ini itu antara lain yang pertama ada sikap spiritual. Sikap spiritual apa yang diterapkan untuk kalian? Nah, pembelajaran kita kali ini adalah menggunakan metode pembelajaran based learning. Nah, tujuannya apa? Supaya kalian bisa menampilkan sikap bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian kedaulatan dalam bentuk kedaulatan negara Republik Indonesia. Kemudian selain tujuan pembelajaran kita dapatkan dari segi spiritual, ada dari segi sosialnya. Coba dibacakan, Nak, Rangga, tujuan pembelajaran dari segi sosial yang bisa kalian terapkan. Coba Rangga. Agung, sikap sosial apa yang akan kalian dapatkan dari pembelajaran kita tentang hakikat kedaulatan? Menunjukkan perilaku, tanggung jawab dan juga serta tanggung jawab. Iya, betul sekali. Kemudian berikutnya nih, kita lihat di sini ya. Dari aspek pengetahuan, apa sih yang akan kalian dapatkan dari pembelajaran kita hari ini mengenai hakikat dan teori kedaulatan? Coba Fahri, yang pertama, dari segi pengetahuan apa yang kamu dapatkan, Nak? Setelah pembelajaran menggunakan model PBL dengan media grafik video animasi yang dapat menjelaskan hakikat kedaulatan dengan benar. Benar, berarti kalian setelah pembelajaran ini kalian bisa menjelaskan hakikat kedaulatan dengan benar. Oke, yang kedua, Nadia coba apa, Nak? Dari segi pengetahuan ini, tujuan pembelajaran apa yang akan kamu dapatkan? Dapat mengidentifikasikan hakikat kedaulatan dengan benar. Ya, betul sekali. Yang ketiga, apa yang bisa kamu dapatkan dari pembelajaran hari ini, Nak? Iwan? Bisa menjelaskan apa, Nak, di sini? Prinsip-prinsip dari kedaulatan negara Republik Indonesia. Sampai sini ya, laporan mandiri. Laporan mandirinya nanti berupa apa? Ibu akan ngasih ke kalian berupa lembar tugas kelompok. Itu ya. Kemudian yang kedua, kalian juga bisa nanti bisa mensimulasi bentuk-bentuk proses pemilihan umum. Itu ya. Berikutnya, kompetensi dasar yang dapat kita pilih yang akan kita pelajari di sini adalah memahami ketentuan tentang bentuk dan kedaulatan negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian yang 4.3, kalian bisa memaparkan tentang bentuk dan kedaulatan negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Menumbuhkan semangat apa yang pertama? Memiliki rasa nasionalisme. Kedua, disiplin. Tiga, percaya diri. Kemudian, yang terakhir, rasa tanggung jawab, rasa ingin tahu dan peduli terhadap lingkungan. Sampai sini sudah ada gambaran, Nak, apa yang akan kita pelajari kan? Ibu lanjut ya. Siap? Ya. Silakan diamati video berikut. Presiden Joko Widodo kembali menegaskan bahwa kedaulatan adalah harga mati yang tidak bisa dinegosiasikan. Jokowi memerintahkan kepada seluruh jajaran TNI Polri untuk terus bersungguh-sungguh dalam rangka memperkuat dan menjaga kedaulatan. Jokowi juga berbicara soal perang di mana TNI Polri harus menguasai dan mengatasi perang yang terjadi di era saat ini dengan menggabungkan strategi militer non-militer, konvensional dan non-konvensional.
koalisi yang menggunakan pihak ketiga dalam peperangan maupun perang hibrid yang menggabungkan strategi militer dan non-militer, strategi konvensional dan non-konvensional. Ke depan tantangan kita juga semakin berat. Tantangan kita pertama adalah semakin luasnya spektrum konflik pada wilayah dunia. Sebab itu kita harus memperkuat diplomasi pertahanan untuk memperkuat ketegangan antar negara. Dan dia melihat kekuatan senjata melakukan penegakan hukum di wilayah kita. Oke, dari video ini apa yang bisa kalian lihat, Nak? Ya, Oka? Betul sekali. Kita tepuk tangan untuk Oka. Pentingnya mempertahankan kedaulatan negara, ya. Oke, dari sini udah ada gambarannya ya. Apa itu yang kalian pikir? Sebenarnya apa sih yang kalian pikirkan mengenai kedaulatan? Nih, lanjut ya. Presiden Joko Widodo kembali. Ya, informasi apa yang dapat yang kamu dapatkan dari tayangan video tersebut? Apa yang bisa kamu dapatkan? Nah, kamu lihat gambar ini, Nak? Kamu lihat gambar ini kan? Nah, ini gambar apa ya? Pemilihan umum. Kalau video yang tadi itu kan mengenai kedaulatan. Pentingnya kedaulatan bagi suatu bangsa, bagi bangsa Indonesia terutama ya. Terus apa hubungannya dengan pemilu? Ayo, Oka. Karena pemilu itu tidak ada yang bercampur dari pihak lain. Ya betul. Jadi apa sih sebenarnya kaitan antara pemilihan umum dengan kedaulatan? Pemilihan umum itu adalah perwujudan dari kedaulatan. Nah, sebenarnya kedaulatan sendiri itu apa sih? Nah, kita bahas lagi di sini ya. Kalau ibu tanya kalian, sebenarnya kedaulatan itu apa sih, Nak, yang kalian tahu? Iya, Naila ya, kekuasaan tertinggi. Di mana? Jadi kedaulatan itu adalah kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Nah, kekuasaan tertinggi dalam suatu negara atau kalau di negara kita itu kan beradanya di tangan rakyat. Disebutnya apa? Disebutnya kedaulatan rakyat. Paham sampai sini? Atau demokrasi. Apa itu demokrasi? Iya betul. Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Jadi kekuasaan tertingginya ada di tangan rakyat. Jadi dari sini kita tahu ada 4 sifat kedaulatan. Ada yang tahu? Iya betul. Kita lihat ya, sifatnya ada 4. Yang pertama, kita lihat asli. Yang kedua, 3, 4. Coba Jeffrey, apa itu yang disebut asli? Artinya kekuatan yang berasal dari kekuatan lain. Betul sekali. Coba Ilham, permanen. Asli arti dari permanen itu apa, Nak? Artinya kekuatan itu tetap ada sepanjang negara tetap berdiri walaupun pemerintah berganti. Iya betul sekali. Coba Agung, tunggal. Arti tunggal apa, Nak? Artinya kekuasaan itu merupakan satu-satunya dalam negara dan tidak dibagikan kepada badan-badan lain. Kemudian yang keempat, Randy, apa arti dari tak terbatas? Artinya kekuasaan itu tidak dibatasi oleh kekuasaan lain. Iya betul sekali. Jadi kedaulatan tadi disebutkan bahwa kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Kekuasaan tertinggi dalam suatu negara
dituangkan atau dituliskan dalam peraturan tertulis atau yang kamu kenal tadi namanya Undang-Undang Dasar Negara. Pernyataan secara de jure. Sampai sini paham? Sampai sini mengerti? Nah, setelah kedaulatan itu ada di tangan kita, di tangan bangsa Indonesia, apakah kalian sudah cukup diam? Tidak. Perjuangan apa yang harus kalian selesaikan? Kita inilah yang melanjutkan perjuangan dari pendiri bangsa terdahulu untuk tetap menegakkan kedaulatan NKRI. Oke, siapa kita? Siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Indonesia. NKRI. Harga mati. Salam Pancasila. Sampai sini paham ya, Nak, ya? Ibu lanjut nih ya. Selesai. Setelah kalian paham apa yang sudah saya sampaikan tadi, materi yang sudah kita pelajari, ya kan? Apa saja tadi yang kita pelajari, Nak? Teori kedaulatan. Selain teori kedaulatan, prinsip-prinsip kedaulatan. Terus selain prinsip kedaulatan, bentuk-bentuk kedaulatan. Kemudian teori kedaulatan. Untuk tugas kalian hari ini silakan bentuk kelompok, satu kelompok 4-5 orang. Sama seperti kemarin aja ya kelompoknya ya, silakan. Berapa? Kursinya ya. Ya, silakan. Ibu kasih waktu. Ibu kasih waktu 15 menit ya. Silakan diselesaikan. Langsung silakan ditulis di lembar jawaban LKPD-nya masing-masing ya. Tadi yang udah nyimak video yang ibu kasih ya? Apa coba videonya? Coba ibu ulangi sekali lagi sambil kalian simak dari LKPD-nya. Sekali lagi ya, disimak ya. Sambil kalian juga bisa membaca di situ, itu udah ada keterangannya. Presiden Joko Widodo kembali menegaskan bahwa kedaulatan adalah hal yang mati, tidak bisa dinegosiasikan. Jokowi memerintahkan kepada seluruh jajaran TNI Polri untuk terus bersungguh-sungguh dalam rangka memperkuat dan menjaga kedaulatan. Jokowi juga berbicara soal perang di mana TNI Polri harus menguasai dan mengatasi perang yang terjadi di era saat ini dengan menggabungkan strategi militer non-militer, konvensional, dan non-konvensional. Kita harus mampu mengatasi semua sektor pertahanan, mulai dari konflik internal, perang asimetris, gerilya dan teror, perang proksi yang digunakan pihak ketiga dalam peperangan, maupun perang hibrid yang menggabungkan strategi militer dan non-militer, perang konvensional dan non-konvensional. Kedepan tantangan kita yang semakin berat. Tantangan yang pertama adalah semakin mengoptimalkan spektrum konflik sebagai jelas. Setelah itu kita harus memperkuat diplomasi pertahanan untuk menjaga jangan kepala daerah. Dan dia melihat kekuatan dia untuk melakukan untuk dia. Oke, kalian sambil simak
kerja kelompok ya. Yang pertama, selain ada UKM yang ada di LKPD kalian. Yang kedua, kerjakan soal di bawahnya sesuai dengan petunjuk masing-masing soal. Yang ketiga, waktunya berapa tadi mengasih waktu? Oke, sepakat ya 15 menit. Yang keempat, tuliskan jawaban kalian di bawah, kan ada lembarnya, di bawah di kotak itu sesuai dengan materi artikel yang ditanyakan. Nah, artikelnya yang mana? Yang ini aja nih. Ya. Udah tahu kan? Yang mana kita coba? Itu tanya ini dari soal. Tanggapan kalian dari kelompok ini? Ya? Ini juga paham ya? Jadi kalian setelah baca artikel ini, tuliskan jawaban dari tayangan video tadi dan artikel yang kalian baca. Ya? Di sini, kelompok sini udah paham ya? Ya, siap. Nih, udah paham belum nak? Nah, setelah tadi lihat tayangan video dan ini artikelnya, silakan kalian baca. Pertama apa yang ditanyakan? Nah, silakan tanggapan kalian tuliskan di sini berkaitan dengan teori dengan kedaulatan yang disampaikan oleh Presiden Jokowi. Silakan. Maksudnya sependapat ini seperti apa? Coba dijelaskan lebih pasnya, spesifiknya. Kalau Jokowi memiliki tujuan yang baik bagi NKRI supaya Indonesia tetap aman dari penyerangan dan konflik. Oke, betul. Sebagaimana kelompok satu, kelompoknya Oka? Setuju. Oke, kelompoknya Randy, silakan kasih tanggapan nak. Bagaimana dengan jawaban dari kelompoknya Oka? Dibacakan ulang. Boleh Jeffrey dibacakan Jeffrey. Presiden Joko Widodo menginstruksikan Kementerian Pertanian, TNI dan Polri supaya bisa menjaga kedaulatan negara dari ancaman teror, konflik internal, perang komersial maupun konvensional dan ketegangan antar negara. Oke, bagaimana? Sudah jelas? Bagaimana? Apa pendapat tanggapan kalian terhadap pendapat dari kelompoknya Oka dan Jeffrey dan kawan-kawan? Ini kedaulatan Indonesia dan menjaga keadilan keamanan dan bangsa tanpa ada penyebab itu sangat penting. Karena itu salah satu yang menjadi cara kita mengisi kemerdekaan. Ya, betul sekali. Kita kasih tepuk tangan untuk presentasi kelompok pertama. Silakan, terima kasih. Berikutnya presentasi kelompok 2. Silakan kelompok Naila, Zana dan kawan-kawan ke depan. Silakan dibacakan. Yang lainnya silakan disimak ya. Mengapa kita sebagai warga negara perlu menegaskan bahwa kedaulatan Indonesia itu ada
adalah kesiapan dan kerelaan setiap warga negara untuk berkorban demi mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara, persatuan dan persatuan bangsa, keutuhan wilayah dan jurisdiksi nasional dan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang 1945. Oke. Bagaimana menurut kelompok Rangga dan teman-teman? Apakah sudah sesuai jawaban dari kelompok Naila dan kawan-kawan? Oleh rakyat dan untuk rakyat. Jadi kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Nah, kedaulatan memiliki berapa sifat? Pertama, selain 4 sifat, juga memiliki 2 bentuk. Apa bentuk pertama? Selain itu, terbentuknya kedaulatan tadi karena adanya teori-teori yang mendukung terbentuknya kedaulatan. Yang pertama apa tadi? Yang kedua? Yang ketiga? Dan keempat? Sampai sini semuanya paham ya? Jadi kedaulatan rakyat sama dengan demokrasi. Kedaulatan yang dipakai oleh bangsa kita namanya adalah kedaulatan rakyat. Atau kita kenal demokrasi yang sesuai dengan bangsa kita, yaitu demokrasi Pancasila. Demokrasi yang bersumber dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia. Perwujudan dari demokrasi dalam bentuk pemilihan umum atau pemilu. Karena pemilu adalah salah satu sarana penyampaian aspirasi dari rakyat, oleh rakyat, dan juga untuk rakyat. Sampai sini paham nggak? Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, untuk PR kalian baca lagi materi yang sudah Ibu sampaikan hari ini ya. Dan